Nah, gimana perjalanannya? Sangat lumayan nanyak. Terus? Oke kawan-kawan, jadi kita itu berhenti dulu untuk katanya di sini mau memasang pulut Pak Agus Bangkai. Gele itu. Agus Bangkai. Gele sirit ganti medan. Jadi kita pergi ke gunung ini dengan panduannya itu dia Pak Agus ini. Agus Bangkai. Agus Bangkai. Kenapa disebut Agus Bangkai, Mo? Tahu bangke. Hah? Mau bangke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin itu ketika saya pergi menengok ibu saya, lalu ketika pulangnya tak sengaja bertemu dengan teman saya ini, yaitu Mamo. Mamo itu lagi berada di rumahnya Agus, yang kebetulan rumahnya Agus itu terlewat ketika saya mau pulang. Ketika saya lagi di motor, lalu Kang Mamo pun memanggil saya, yang katanya Mamo dan Agus ini mau berencana pergi ke alam ataupun ke gunung. Rencana mereka sih katanya mau mulut burung ataupun mau jebak burung. Konon katanya di tempat ini banyak burung. Burungnya itu berupa cak ranting, cak ijo mini, ataupun sejenisnya. Lalu terbentuklah rencana untuk ke gunung ini. Setelah melalui proses yang panjang, hari ini pun kita berangkat. Dan di tempat ini yang tahu lokasi itu yaitu Agus. Kami pun mengikuti kemana arah yang akan dituju karena Agus lebih tahu di tempat ini. Ketika awal mula perjalanan ini dimulai, saya pun cukup tercengang yang luar biasa indah. Di sini pun areanya itu pesawahan, lalu ada sungai yang airnya itu berasal dari pegunungan asli. Alasan saya ikut sama Momo ini dikarenakan orangnya itu sangat asik, bisa dibilang orangnya itu konyol. Ketika 15 menit kami berjalan dari tempat kami menyimpan motor, kami pun mulai masuk ke pintu hutan. Hutan di sini berbentuk bebatuan yang memang dipenuhi dengan lumut-lumut. Baru beberapa meter masuk pintu hutan, kami pun sudah disambut dengan bunyi-bunyian burung ataupun suara-suara burung yang memang sudah terdengar di atas pohon. Satu hal lagi yang membuat tempat ini unik, yaitu di sebelah kami berjalan yaitu sungai yang airnya memang sangat jernih. Lalu kami itu berjalan di hutan yang memang hutannya ini hutan belantara yang bersebelahan dengan hutan pinus. Di sini saya cukup ngos-ngosan karena mereka itu berjalan sangat cepat. Saya pun sempat ketinggalan. Tapi semua tak terasa ketika Kang Mamo mengeluarkan kekonyolannya itu. Nah, gimana perjalanannya? Sangat lumayan nanyak. Terus? Belum saja. Jadi kita pergi ke gunung ini dengan panduannya itu dia Pak Agus ini. Agus Bangkai. Agus Bangkai. Kenapa disebut Agus Bangkai, Mo? Tahu bangke. Hah? Mau bangke. Di
dia salah satu petualang juga. Katanya kemarin mendapatkan burung cakranting sama kolibri muncang. Kita akan menuju ke tempat sana. Setelah beberapa menit, kami berhenti untuk menghela napas. Perjalanan pun kembali dimulai, dilanjutkan, dan ternyata Kang Agus itu jalannya salah. Kan tadi gelebak. Aduh, Hulunya boloho. Boloho tar. Dengan raut wajah kekesalan, Kang Mamo pun langsung berputar arah karena kita kembali lumayan cukup jauh. Setelah beberapa menit kami berjalan di hutan bambu, kami pun terpaksa untuk turun ke sungai tersebut karena tidak ada pilihan lain. Di depannya itu selain jurang dan juga dipenuhi oleh pepohonan yang memang banyak durinya. aduh, kemana Gus? Hanya jalan. Di sini pun kami harus berekstra hati-hati karena bebatuannya itu dipenuhi dengan lumut-lumut yang memang sangat licin. Selain licin, di tempat ini pun banyak pacet. Di sini, tantangan yang sebenarnya pun baru dimulai ketika sesekali saya mendengar ada suara babi hutan yang memang dekat dengan kami itu berjalan. Yang sesekali di sini pun kaki saya mengalami kram. Tak mungkin saya bilang sama Kang Mamo dan Agus karena takut menghambat perjalanan ini. Saya pun terus berjalan yang bertujuan untuk supaya berharap kali ini tidak akan merasakan sakit kembali. Di sini kami sempat berhenti karena melihat gerombolan babi yang memang cukup banyak. Lalu di depan kami itu dapat semak belukar yang memang tak mungkin dilewati selain memanjat tebing. Karena di depan kami itu banyak rerumputan yang sangat tinggi lalu dipenuhi dengan duri-duri. Tak mungkin juga kami menerobos karena setelah melihat gerombolan babi tersebut, kami pun memutuskan untuk naik ke tebing tersebut Jalan tapi dulu. karena cukup ngeri juga. Pasangan di dia di nu penek tah. Udah ini lah, sempat istirahatnya mau. Ah, jalan. Mumpung isuk meureun mo. Lain lain kuring cangkem euy, kuring hijau aing mah. Iya.
Si dia tadi itu. Yo. Oh, Gitu. mana tuh? Ini salah kali. Yo. Aduh. Waduh. Melentuang, coh. Perjalanan ini. Impot jongkok, spirit. Dan Dengan mengerahkan semua tenaga, saya pun memaksa untuk ikut naik ke atas tebing tersebut karena tidak ada pilihan lain. Alhasil, alhamdulillah saya pun sampai ke atas. Dan di sini yang lebih hebatnya lagi, yang tadinya kaki saya sakit, alhamdulillah sekarang sudah agak baikan. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Sampailah kami di salah satu tempat yang memang tempatnya itu lagi ada pembukaan lahan yang katanya mau ditanami kebun kopi. airnya di sini sangat jernih. Dan hasil nanjak kita tadi, kita sampailah ke tempat yang ini. Katanya tempat di sini itu mau dibuka untuk lahan pertanian. Dan memang di sini burungnya itu masih banyak.